Video pembelajaran pertama menggunakan buku Bupena 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke mata pelajaran kita hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, Ibu bernama Arfiana. Kalian semua bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ana. Dan Ibu adalah wali kelas kalian ya mulai semester ini. Salam kenal semuanya. Semoga kita bisa akrab dan bisa saling mengenal ya. Nah, karena hari ini mata pelajaran tema, Ibu akan memakai buku tema buku pena atau Bupena ya yang 2C. Kebetulan ada dua buku, yang satu yang 2B ya. Jadi Ibu akan saling gantian aja memakai bukunya. Kebetulan yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 3 atau yang paling pertama ya, yang ini. Nih. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya nih. Misalkan anak-anak menjatuhkan barang punya temannya, atau misalkan menjatuhkan buku. Misalkan ini buku kemudian jatuh di sebelah temannya ya, dari atas meja. Nah, kira-kira apa yang akan kalian ungkapkan kepada teman kalian? Iya, pasti kalian akan meminta maaf. Nah, jadi hari ini materinya mengenai bahasa Indonesia ya, yaitu mengenal ungkapan permintaan maaf. Nah, kan tadi Ibu udah jelaskan, misalkan kita menjatuhkan barang punya teman, kita pasti bilang, maaf ya, tadi aku jatuhin pulpen kamu, atau tadi aku jatuhin pensil kamu, maaf ya, pasti kayak gitu kan anak-anak. Kemudian permintaan maaf itu biasa digunakan atau diucapkan di saat melakukan kesalahan. Ya seperti tadi menjatuhkan punya orang, itu kita harus meminta maaf ya anak-anak ya. Misalkan Ibu yang menjatuhkan gitu ya Ibu akan meminta maaf seperti itu ya. Pokoknya kalau anak-anak berbuat salah atau tidak sengaja melakukan sesuatu yang membuat teman anak-anak semua agak merasa nggak nyaman atau menjatuhkan barang seperti itu, wajib untuk meminta maaf. Nah, permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun dan lembut. Misalkan dengan sesama teman kita harus lembut ya, dan harus sopan juga meskipun seumuran, tapi kita harus saling menghargai seperti itu ya. Misalkan tadi menjatuhkan pulpen, misalkan sesama teman, maaf ya tadi aku menjatuhkan pulpen, misalkan namanya Budi temannya Ibu gitu ya, Ibu sebagai murid juga atau siswa, maaf ya tadi aku jatuhin pulpen pensil Budi. Nah, biasanya kalau ngomongnya seperti itu tidak akan menimbulkan saling bertengkar seperti itu ya, pasti akan saling sama-sama oh iya tidak apa-apa seperti itu. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan harus minta maaf ya. Kemudian gimana Bu kalau kita melakukan kesalahan kepada orang yang lebih tua, misalkan kepada mama atau kakak atau ke ibu guru misalkan, sama yaitu harus sopan dan santun. Santun itu gimana? Santun itu yang baik-baik minta maafnya, misalkan Ibu maaf tadi saya menjatuhkan buku Ibu, kayak seperti itu ya. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke. Nah, di sini ada teks
ada teks ya. Nih, ibu coba bacakan. Ini misalkan ibu ya. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Nah, kemudian Dedinya menjawab, maafkan aku bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis, kata Dedi ya. Kemudian ibunya bilang, iya tidak apa-apa nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Kemudian anaknya menjawab, baik bu. Nah itu kan salah satu contoh ya, meminta maaf secara sopan dan santun. Itu terhadap ibu ya, atau terhadap orang yang lebih tua juga bisa seperti itu ya. Ibu rasa itu saja ya. Jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung via grup WhatsApp. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya. Itu saja ya penjelasan dari ibu. Kurang dan lebihnya ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kedua menggunakan buku Bupena 2 Bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, di sini ada yang hafal Pancasila tidak? Nah, jika belum, yuk kita sama-sama membaca Pancasila. Ikutin ibu ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu namanya Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada 5. Iya, pintar. Nah, di dalam Pancasila itu ada makna-maknanya tersendiri ya. Yaitu dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa sih bu? Nah, Esa itu berarti satu, ketuhanan yang Maha Esa. Esa pokoknya satu ya, apapun agamanya pokoknya Tuhan itu satu. Apa sih maknanya ketuhanan yang Maha Esa tuh bu di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di rumah, Pancasila yang paling pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita sebagai muslim yaitu mengerjakan sholat, mengaji, puasa, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ya bu? Contoh lain yaitu kita seperti tadi tuh, sebelum kita belajar kita berdoa, membaca bismillah, kemudian misalkan kita ingin makan kita berdoa dulu kan. Nah seperti itu, apa yang kita lakukan tuh selalu harus diawali dengan bismillah, seperti itu. Nah itu contoh penggunaan di kehidupan sehari-hari dalam sila yang pertama, yaitu apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Kemudian apalagi bu selain itu? Nah selain itu kita juga tidak boleh mengejek agama lain. Misalkan anak-anak punya teman yang beragama Kristiani. Nih kan baru Natal nih ya bulan kemarin. Nah kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Kita harus saling menghargai apapun agama teman yang dianutnya ya. Kemudian apalagi bu? Kemudian kita tidak boleh memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Gimana itu maksudnya? Nah maksudnya itu misalkan kita sedang sholat, tapi teman anak-anak itu bukan seorang muslim, yaitu mungkin Kristiani atau Hindu. Kita tidak boleh memaksa untuk mereka mengikuti kita
kita untuk sholat. Nggak boleh ya anak-anak ya. Nah, kemudian lanjut ke sila kedua. Apa tadi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gimana sih Bu sila kedua di kehidupan sehari-hari? Nah, ini ya di sini ada nih di halaman 3 buku yang 2B ya. Maaf Ibu lupa bilang. Ya, di sini ada nih Sekolah Najwa sedang mengadakan pengumpulan dana. Najwa juga ikut dalam acara tersebut. Membantu korban bencana banjir adalah salah satu perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila. Contoh lain yaitu memberi santunan kepada fakir miskin. Santunan itu apa? Misalkan kita bersedekah ya, membagi rezeki kita untuk memberi mereka makanan untuk kaum yang fakir miskin. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Tuh, menjenguk teman yang sakit itu termasuk ke sila kedua. Kenapa? Karena kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Begitu juga ketika teman sedang sakit, baiknya untuk menjenguk. Seperti itu ya. Lanjut, peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, gimana sih Bu peduli terhadap penderitaan orang lain? Misalkan nih teman kalian lagi nggak punya uang, gimana ya? Itu anggap aja ya kita kasihan, kita bantuin. Itu sudah salah satu menolong penderitaan orang lain ya, dengan cara misalkan membelikannya makan atau membelikannya minum. Nah, itu salah satu contoh peduli terhadap penderitaan orang lain. Atau misalkan temannya nangis habis jatuh, itu nggak boleh ya, malah diejek tuh jangan. Kita harus peduli, kita harus kamu nggak apa-apa, sini aku bantu berdiri. Nah, kayak gitu ya, membantu penderitaan orang lain. Jangan malah wain. Nggak boleh ya anak-anak ya, kalau temannya jatuh harus dibantu. Seperti itu ya. Lanjut, tidak menyakiti orang lain. Nah, gimana itu Bu maksudnya? Tidak menyakiti orang lain itu tidak memukul orang. Misalkan entah itu ibu atau bapak anak-anak, itu nggak boleh ya dipukul. Apalagi dengan guru nggak boleh. Dengan teman juga nggak boleh saling mukul ya. Walaupun misalkan diganggu, nggak boleh mukul balik ya. Harus teman, harus baik-baik. Nah, kemudian lanjut ke sila ketiga. Apa tadi sila ketiga? Pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, oke. Persatuan Indonesia ya, sila ketiga ya. Di sini contohnya Najwa dan keluarganya saling menyayangi. Selalu mau berbagi dengan adiknya, saling menyayangi adalah salah satu contoh sila ketiga Pancasila. Apalagi nih contoh yang lain nih, contohnya ada mendamaikan anggota keluarga yang bertengkar. Misalkan nih anak-anak punya adik atau kakak itu lagi berantem, tuh kita nggak boleh ya malah ikut berantem juga, jangan. Kita harus mendamaikan atau memisahkan mereka agar tidak berantem lagi, seperti itu. Kemudian tidak memusuhi anggota keluarga. Gak boleh ya saling kayak memusuhi atau membenci keluarga kita. Misalkan anak-anak gak suka nih sama anaknya tetangga atau anaknya kakak, gak boleh ya, harus saling menyayangi, harus saling ngajak main, saling tegur sapa, saling ngobrol ya, nggak boleh saling membenci atau memusuhi. Kemudian tidak menebar fitnah. Kemudian lanjut, tidak menghasut orang lain. Menghasut orang lain itu misalkan anak-anak ngasih tahu ke anak lain, jangan temenan sama ibu Ana galak gitu, misalkan gitu. Tuh nggak boleh ya, nggak boleh menghasut orang untuk nggak suka sama ibu Ana,
anak-anak ikut, nggak suka ibu anak, nggak boleh ya, menghasut itu nggak boleh. Baik, itu semua penjelasan dari ibu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya tanyakan di grup WhatsApp. Nanti ibu insya Allah akan segera menjawabnya. Kemudian untuk tugasnya ibu minta di buku ini ya, di buku 2B halaman 8. Di situ ada yang PPKN dan bahasa Indonesia. Tolong dikerjakan nomor 1 sampai 10. Oke? Nah, itu saja ya penjelasan dari ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu di halaman 8 di buku yang 2B. Nah, sampai ketemu di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.